Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di pertemuan kali ini dengan membuka lembaran baru. Ini masih tersambung dengan pembahasan seputar persiapan ibadah Syam di kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita akan terpusat saat ini kepada kajian secara teknis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terangkum dalam kitab Sahih Muslim. Yang pertama, bab fadli syahri Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan. Yuk kita masuk secara teknis langsung ya. Urutan hadisnya, kalau di Kitabus Shaum, di tema besar ini nomor pertama. Tapi kalau kita baca dari awal Sahih Muslim, ya, dari mulai Kitabul Iman sampai dengan ke sini, itu di urutan ke 1079. Jadi ini masuk di hadis nomor 1079, ya. Dan hadis pertama dalam Kitabus Syam. Qala al-Imamu al-Muslim haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajar qalu haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wasuffidatis syayatinu. Baik ya, ini rawi terakhirnya saja tersambung semua riwayatnya kepada sahabat Abu Hurairah. Kalau kita mau detilkan, Imam Muslim menerima dari Yahya bin Ayyub, ya kan, dan Qutaibah, kemudian dan Ibnu Hajar. Mereka semua berkata mereka menerima dari Ismail, telah berkata kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far, dan beliau menerima dari Abi Suhail, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi ini keistimewaan dalam Islam. Jadi literasinya semua terkoneksi, nggak ada yang putus di tengah gitu. Ya, jadi kita itu tidak menerima tuntunan ibadah berdasarkan kreativitas orang di zamannya, tidak. Jadi keistimewaan orang Islam itu ketika beribadah, setiap muslim itu beribadahnya spesifik, terkoneksikan semua jalurnya, referensinya langsung tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu yang pokok dari Al-Quran ataupun yang teknis dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun misalnya ada ragam ya berdasarkan kemudahan-kemudahan, ya ada terlihat seperti berbeda, padahal itu fleksibilitas untuk diberikan berdasarkan kemudahan. Ya, seperti yang saya sampaikan, cara untuk sujud misalnya kan ada dengan telapak tangan, ada dengan lutut. Itu memberikan kemudahan karena tidak semua orang bisa menggunakan lutut. Kalau ada persoalan di lutut bisa dengan telapak tangan. Nah, itu pun ya ragam seperti ini pun itu masih ada sanad juga, tersambung. Jadi nggak sembarangan ada zamannya begini jadi begitu, tidak. Semua ada solusinya, semua ada jalurnya. Itu dalam Islam. Sehingga di dalam Islam itu hal-hal yang pokok itu tidak ada kayak semacam revisi misalnya, ya, atau cara yang disempurnakan atau bahkan ejaan yang disempurnakan. Silahkan dicek ya, kita bacaan Quran aja sempurna bacaannya dari zaman Nabi sampai sekarang, nggak ada penyempurnaan bacaan Quran atau bacaan yang disempurnakan atau ejaan mushaf yang disempurnakan, tidak ditemukan. Ya, ini menunjukkan keistimewaan sekaligus kebenaran ajaran Islam yang semua tersambung, ya, sampai kepada sumber awalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu di-challenge untuk diriset, silahkan riset untuk membuktikan kebenarannya. Ya, makanya saya sering katakan, di dalam Islam itu kesempurnaannya itu juga diikat dengan nilai-nilai ilmiah. Jadi semua orang bisa membuktikan dan itu diberikan secara terbuka tantangannya. Ya, kalau kita ingin komparasikan, silahkan di-compare misalnya dengan keyakinan-keyakinan lain yang ada, adakah di kitabnya atau di ajaran agamanya yang menantang secara terbuka atau mengajak secara terbuka untuk silahkan riset ajarannya, temukan kebenaran di dalamnya. Ya, silahkan cari otentisitas misalnya kitabnya, apakah tersambung ke nabinya, ya, bagaimana membuktikan dia bersumber dari Tuhannya dan seterusnya. Itu di Islam semua seperti itu, termasuk Al-Quran. Al-Quran men-challenge siapapun, silahkan buktikan kebenaran Al-Quran, cari sampai apakah benar ini firman Allah, compare dengan kitab-kitab lain, coba datangkan semisalnya, ya, dilihat dari segi bahasanya, gramatikalnya sampai ke isinya. Nah, ini membuktikan objektivitas dalam ajaran Islam, dan puncaknya tidak ada paksaan, la ikraha fid din, nggak dipaksa, itu kan, lakum dinukum waliyadin, silahkan bebas memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi semua akan membawa resiko yang ditanggung oleh pribadi masing-masing saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah objektivitas ilmiahnya, indah ya.
Nah, ini untuk membuktikan keyakinan ya, kita membahas di frame keyakinan kita di Islam. Kalaupun ingin di-compare, lebih menemukan kepada kebenaran yang sekiranya bisa menguatkan keyakinan kita. Kemudian teman-teman sekalian, sumbernya yang berjumpa kepada sumber awal yaitu sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar. Saya sudah pernah terangkan profilnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, kemudian kata beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa yang disampaikan Nabi? Nah, ini masih diikat dengan keutamaan Ramadan ya. Idza jaa Ramadhanu, bila telah tiba Ramadan. Idza jaa Ramadhanu, bila telah tiba Ramadan. Futtihat abwabul jannati. Futtihat abwabul jannati, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Masya Allah ya. Jika tiba Ramadan itu, futtihat abwabul jannati, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuldiqat abwabun nari, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatinu, dan setan-setan dirantai. Setan-setan atau para setan dirantai. Baik ya. Tahan dulu ya. Satu. Nah, di hadis Muslim karakteristiknya begini. Jika dalam satu tema yang diurai itu ada beberapa hadis-hadis yang senafas dengan itu. Ya, semakna dengan itu. Walaupun misalnya beda jalur riwayatnya. Nah, untuk menguatkan, ini jeniusnya Imam Muslim untuk menguatkan itu semua, maka beliau tampilkan itu dan dikasih tanda. Ya, misalnya ada yang titik 3 atau titik 2, bergantung urutannya. Jadi setelah riwayat pokok yang pertama, nanti biasanya dikasih tanda kurung di bawahnya, titik 3 misalnya, atau titik 2, berdasarkan berapa turunan ke bawahnya ini yang akan dihadirkan. Nah, ini di antara kejeniusan sekaligus keluasan literasi Imam Muslim. Jadi ini dari jalurnya sahabat A, ini jalurnya sahabat B. Atau di Abu Hurairah ada yang dengar lagi ketika beliau menyampaikan si fulan, si fulan, si fulan. Jadi ini semakin menguatkan. Kadang-kadang kan kita juga kalau sedang bicara mungkin yang dengar kan tidak 2-1 orang. Ya, ada berapa banyak orang. Sekarang pun kalau sedang ta'lim kan yang menyimak mungkin bukan 3, 4, 5 orang. Bisa jadi ribuan orang. Nabi ketika menyampaikan bukan hanya sahabat Abu Hurairah, boleh jadi yang dengar juga ada sahabat yang lainnya. Ya, atau kemudian dari jalur sahabat Abu Hurairah ketika disampaikan ada beberapa lain lagi yang kemudian mendengar. Nah, ini dalam ilmu hadis, riwayat-riwayat yang disampaikan dari orang-orang yang berbeda dengan konteks yang sama, tema yang serupa, ini saling menguatkan nanti. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita sampaikan riwayat yang keduanya, ini tersambungnya masih ke Abu Hurairah, dan sanad dari Abu Hurairah ini nanti kalau yang sebelumnya kita dapatkan dari Abi Suhail dari bapaknya, yang sekarang dari orang yang berbeda ya, tapi nanti jalurnya ke Abu Hurairah. Jadi Masya Allah yang menerima dari sahabat Abu Hurairah ini banyak juga dia. Qala al-Imam Muslim wa haddatsani Harmalah bin Yahya akhbarana Ibnu Wahab akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Ibni Abi Anas. Nah, ini ya Ibnu Abi Anas, anna abahu, bahwa bapaknya, haddatsahu, menyampaikan kepada beliau, annahu, bahwa beliau sami'a Aba Hurairah, mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ramadhanu futtihat abwabur rahmati wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Masya Allah. Ini ada yang menarik tuh, ada 3 di sini ya. Ya, ada 3. Yang pertama, kesungguhan Imam Muslim dalam mencari hadis-hadis bahkan terkait dengan satu tema utama. Ya, jadi ini ada tema tentang keutamaan Ramadan. Bagaimana saat Ramadan tiba, di antara keistimewaannya pintu-pintu surga dibukakan. Itu sepanjang kemampuan Imam Muslim dalam kehidupan beliau, bukan hanya mencari satu sumber gitu, ya, bahkan untuk mengkonfirmasi benar nggak ada riwayat ini, ya kan, sama nggak versinya, ya, kemudian apakah ada yang berbeda ketika diterima sehingga nanti bisa saling melengkapi gitu informasinya itu tidak dari satu orang saja, tidak dari satu orang. Jadi sepanjang ada hadis yang terkait, dengar dari siapa, dengar dari siapa, dengar dari siapa. Nah, ini pada riwayat yang pertama
beliau mendapatkannya dari seorang bernama Yahya bin Ayyub, ya kan, dan Qutaibah. Pada riwayat yang kedua, beliau mendengar dari Harmalah bin Yahya. Ya, jadi ada dua sosok, satu sosok ini ya A, satu sosok B. Jadi ketika mendapatkan tema tentang keutamaan Ramadan itu dicari oleh beliau. Ya, didapati. Oh, ini dapat dari si fulan, dapat dari si fulan. Artinya, ini memberikan kesan kepada kita informasi-informasi yang baik itu, ya kan? Yang pertama, tidak harus kita juga mereferensikan dari satu sumber. Boleh jadi ada sumber yang lain yang benar juga, yang baik juga, ya. Khususnya ketika kita mengkaji satu topik tertentu, ya. Dan ini kan menjadi karakteristik yang diterapkan bahkan di dunia ilmiah. Jadi kan para sarjana itu kalau mau membahas satu tema pun dalam skripsi atau dalam tesis, dalam disertasi, ya kan di referensinya walaupun topik yang dituliskan itu satu topik tertentu, kan menulis dari berbagai literasi kan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Nah, Imam Muslim itu sudah memberikan sinyal dalam pencarian hadisnya. Ini topiknya tentang keutamaan Ramadan, bagaimana pintu surga dibuka. Siapa saja yang menyampaikan ini? Beliau cari itu. Ya, si fulan, si fulan, si fulan. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan kesungguhan, keseriusan dalam mencari pengetahuan dan khususnya terkait dengan referensi keislaman. Jadi saya sering katakan juga kepada teman-teman semuanya, ya kalaupun ingin belajar hal-hal dalam Islam, tidak harus terfokus juga kepada saya misalnya. Boleh sepanjang ada yang baik, yang ukurannya kan ada ukurannya, ada fiqhnya. Kalau ini benar, kredibilitasnya tidak diragukan, kan? Kemampuan penguasaan dalam agamanya baik, tidak banyak kontroversi dan sebagainya, ya silahkan jadikan rujukan juga, kan? Ambil sepanjang itu baik. Jadi kalau ada kesan yang tidak baiknya tidak harus dibincangkan, apalagi digibahkan, sudah cukup ditinggalkan saja gitu kan. Nah, ini gambarannya. Jadi pada riwayat yang kedua, ya, ini memberikan kesan satu keutamaan Imam Muslim, ya kan? Kesungguhan beliau dalam mencari sumber-sumber atau referensi-referensi yang mengacu kepada riwayat yang serupa. Yang kedua, teman-teman sekalian, juga memberikan kesan kesungguhan dalam pencarian-pencarian riwayat yang bersumber dari satu sumber yang sama. Ya, yang saya maksudkan ini masuk ke fasenya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Coba teman-teman lihat, ini kan yang menerima dari Abu Hurairah yang pertama dari Abi Suhail dari bapaknya, ya kan? Kemudian yang kedua dari Ibnu Abi Anas, ya dari bapaknya juga. Jadi ternyata yang menggali ilmu di era-era awal-awal tuh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat mengajar juga. Itu yang memburu para sahabat itu luar biasa. Ini memberikan kesan kepada kita, kalau memang kelihatan ada orang capable, ada orang bagus, wawasannya luas, literasinya cukup luar biasa, pengetahuannya dalam dan sebagainya, cepat buru itu. Mumpung ada kesempatannya. Ya, apalagi kalau sudah tanda-tanda nanti di menjelang fase perpindahan zaman ya ke akhir-akhirnya. Kan semalam baru saya sampaikan tentang pembukanya. Nanti ke pertengahan menuju ke akhir-akhir itu di antara tandanya dicabut nanti ya para ahli-ahli ilmu. Ya. Innallaha la yaqbidul ilma, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut pengetahuan intiza'an minal ibad, langsung dicabut ilmunya, tidak. Misalnya tafsir dicabut, tidak. Hadis dicabut, tidak. Ya, walakin biqabdil ulama, tapi dicabutnya pakar-pakar di bidangnya. Jadi pakar tafsirnya meninggal, pakar hadisnya meninggal. Bukan hadisnya dicabut, bukan tafsirnya dicabut, tapi pakarnya yang diambil. Ya, sehingga nanti yang paham secara benar, yang paham secara baiknya itu mulai sedikit. Tatkala sedikit itulah nanti hadis Muslim juga. Jadi pembuka di mukaddimah hadis Muslim, Nabi mengisyaratkan nanti fase-fase perpindahan kepada penutup zaman ketika pakar-pakarnya meninggal, yang muncul itu nanti mulai muncul orang-orang yang tidak capable di bidangnya. Bahkan orang-orang aneh yang cenderung menyesatkan. Bukan pakar hadis bicara hadis, bukan pakar tafsir bicara tafsir, bahkan bicara agama tapi dibelok-belokan gitu. Dan uniknya ada pengikutnya. Nah, Nabi sudah ingatkan, iyyakum wa iyyahum, kata Nabi. Kalau insan benar-benar beriman, masih ada iman dalam jiwanya, itu akan dibimbing oleh hatinya. Ini orang, ini nggak betul ini, kan? Ini kontroversial, kan? Nah, atau masuk kepada hal-hal yang memang menyimpang gitu. Nah, itu dibimbing oleh imannya untuk menjauh dari itu. Sampai nanti orang ini potensial sesat dan menyesatkan. Nah, kemudian juga ada para pengikutnya. Sampai setelah itu baru wafat orang-orang benar di antara yang beriman. Tersisalah nanti orang-orang yang bermasalah. Nah, ini nanti lebih dahsyat lagi. Nanti kalau masuk kepada kajian yang spesifik akhir zaman yang membahas itu, kita akan uraikan termasuk dengan hadis-hadisnya.
Ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita masih dapati orang-orang pakar ilmu yang baik dan sebagainya, cepat dapatkan ilmunya. Buru itu, cari kapan dia mengajinya gitu kan, waktunya kapan. Sepanjang dapat, cepat dapatkan semua bimbingan-bimbingannya. Sebagai apa? Sebagai benteng nanti kalau kiranya muncul pendahuluan, muqaddimah hadirnya orang-orang nggak jelas. Ya, nah sekarang tinggal dilihat aja seteran kita tuh, ada nggak orang-orang nggak jelas yang komen tentang agama, ya, ngasih pandangan, ngasih pendapat, ngasih ini itu, ya, misalnya tentang syariat, tentang tinjauan, padahal dia nggak ngerti agama, ya, bahas satu ayat, dikontradiksikan, seakan-akan kesannya sedang membahas, tapi ada unsur manipulatifnya, ada unsur penyesatannya dan sebagainya. Nah ini kalau sudah mulai muncul yang seperti itu, maka segera cari orang-orang yang benar. Ya, untuk kita jadikan sebagai tumpuan. Nah, ini di masa-masa sahabat, kalau sudah ada orang-orang yang baik itu, ya, kalau di masa sahabat kan masih terkait dengan kehidupan Nabi diburu, ya, pengetahuannya, ilmunya dipastikan dan diikat dengan itu saja. Jadi sifat sahabat itu menarik gitu ya. Apa yang dilihat oleh mereka, itu yang mereka lakukan. Apa yang disaksikan oleh mereka dari Nabi, itu yang dikerjakan. Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat banyak menyebar dan mengajar, seperti juga pernah saya sampaikan saat menjelaskan tentang urutan perjalanan fikih Islam itu. Ya, teman-teman boleh cek di awal-awal video ya. Nah, ini sahabat mengajar sama tipikal dari tabi'in juga, memburu. Wah, ini masih ada yang hidup nih sahabat yang ini, kejar ke sana. Nah, itu. Yang setelah itu kan terlihat perbedaan kualitas ya. Terus masih bagus di masa tabi'in sekitar sampai akhir abad kedua, awal abad ketiga. Nah, itu semangat dan kemampuan menangkap pengetahuannya itu masih luar biasa. Ya, setelahnya pun ada, tapi terbatas. Kalau di masa itu masih terhampar, istimewa gitu ya, mewah itu. Kualitasnya premium semua. Ya, makanya kita dapatkan di masa-masa itu para imam, ya khususnya imam yang 4 itu kan. Ya, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada juga yang lain-lainnya, tapi kan yang paling populer ini ya. Nah, itu masih banyak tuh yang menghafal, yang mengkodifikasikan. Setelah itu masih ada. Ya, cuman nanti seiring berganti zaman terbatas. Makanya sekarang pun kalau nyari ulama-ulama yang misalnya spesial, kan bisa dihitung jari tuh. Coba lihat di Indonesia misalnya, siapa yang bisa kita lihat? Ya, di Malaysia siapa? Di Asia siapa? Level dunianya siapa? Kalau dulu level dunia itu masih bisa kita lihat tuh. Ya, sezamannya Imam Syafi'i ada Imam Ahmad ya, yang lebih junior tapi kan masih semasa. Semasa Imam Syafi'inya ada Imam Malik, masih ada tuh di Madinah. Semasa Imam Malik masih ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal, lahir Imam Syafi'i. Kadang-kadang saling menggantikan. Ini meninggal, lahir yang lain lagi. Nah, jadi setiap masa nanti sampai ke akhir-akhir kalau sudah susah nemuinnya, nah itu patut kita waspada tuh. Ya, patut waspada. Nah, ini kesan kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama, bagaimana kesungguhan Imam Muslim dalam menjaga agama ini sehingga memastikan semua referensi terkait walaupun satu topik saja atau bahkan subtopik, kalau masih ada orang yang bisa didapatkan referensinya, maka ditampilkan untuk memberikan kelengkapan dalam pemahaman. Ini kesungguhan dalam menjaga agama. Jadi yang serius ya, ini maksud saya begini. Ini beliau saja menyampaikan referensi kepada kita. Itu begitu serius mencari. Masa kita yang tinggal ngaji nggak serius gitu? Kita tinggal ngaji, tinggal dapetin infonya aja. Ada yang sambil rebahan, sambil minum, ini itu. Ya kalau sudah ngaji Quran, ngaji hadis itu fokus. Supaya kita dapatkan keberkahannya. Kan? Kecuali memang ada hajat yang lain dan kita mendengar sekian persen. Alhamdulillah masih ada hal yang bisa kita dapatkan. Dan yang kedua tadi terkait dengan bagaimana perburuan kepada informasi orang-orang yang kredibel seperti sahabat Abu Hurairah yang tadi saya sampaikan. Dan selanjutnya setelah yang kedua tadi saya sampaikan, bagian ketiganya adalah ini yang sangat menarik. Kadang-kadang dari pendengaran walaupun dari sumber yang sama itu ditemukan redaksi berbeda tapi masih menunjuk kepada konteks yang sama. Nah, ini yang membedakan antara hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran terjamin lafaz dan maknanya. Jadi Anda mau menerima dari siapapun, walaupun orangnya banyak, Anda bertalaki, nggak akan beda. Al-Baqarah pembukanya tetap alif lam mim. Anda mau ngaji dari siapapun, sedunia ini, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Anda ingin talaki Quran, dari syekh manapun, tetap pembuka Al-Baqarah alif lam mim. Nggak ada jadi alam. Ya, alif lam mim. Pembukanya pasti itu. Nggak ada yang lainnya. Silahkan cek sampai cari ke ujung dunia itu. Ya, alam nasrah nggak akan berubah alif lam mim nasrah, tidak. Ya, alam tara nggak akan berubah alif lam mim tara, tidak ada.
Ya, jadi semuanya terjaga, lafaz dan maknanya. Ini yang dimaksud Quran surah ke-15 ayat ke-9 itu. Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan keagunganku kata Allah, ya kan? Maka kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula kata Allah Subhanahu wa taala yang berkomitmen untuk menjaganya, menjamin terjaga. Makanya tidak ada sampai saat ini misalnya ejaan Al-Quran yang disempurnakan, nggak ditemukan. Saya sering melihat ada komentar orang-orang yang sebetulnya nggak baca gitu, jadi nggak paham, berkomentar, oh ini baru dibukukan di zamannya ini, direvisi zaman itu, nggak belajar itu. Ya, dan sayangnya dulu ditebarkan oleh orientalis itu, ya, untuk sengaja memberikan kesan bahwa Islam pun kitab sucinya ada perubahan. Ya, Islam pun kitab sucinya mengalami satu penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keputusasaan ketika melihat ingin mencari celah tidak ditemukan. Padahal kalau kita objektif, mencari ilmu itu kalau jujur, kalau benar, dapat kebenaran. Tapi kalau tidak jujur, yang didapat hanya usaha untuk pembenaran saja. Silahkan diriset dari awal sampai akhirnya. Kita akan tahu kapan masa-masa talaki, kapan kodifikasi, apa yang dikodifikasikan itu sama tidak? Jadi kan ya kadang-kadang kan ada yang disampaikan tapi beda dengan yang dituliskan. Quran itu unik, seperti pernah kita uraikan juga. Jadi kalau kita ingin mengecek, Quran itu dijaga dengan dua penjagaan. Satu di hafalan sampai ke jiwa, kedua di tulisan, di mushaf. Ya, yang kita jadikan sebagai bagian dari pegangan untuk bacaan itu. Jadi apa yang tertuliskan di mushaf itu terjaga melalui hafalan. Jadi kalau ada yang keliru cetak, ya, keliru dalam menuliskan misalnya karena kelalaian tertentu, apakah ada misalnya salah ketik ataukah mengantuk kemudian keliru menuliskan, itu akan ketahuan. Ya, dari apa? Dari hafalan. Jadi dikonfirmasi lewat hafalan. Kalau hafalan nggak tepat pun misalnya ada yang salah lafaz, salah melafadzkan, bisa dikonfirmasi lewat tulisan. Jadi itu keunikan dan keistimewaan Al-Quran terjaga sampai dengan sekarang. Ya, nah hadis itu berbeda. Ya, hadis berbeda. Kalau Al-Quran disampaikan harus benar lafaz dan maknanya, terjaga lafaz dan maknanya, maka pada hadis concernnya kepada makna. Ya, tidak menuntut hafalan kepada lafaz. Karena itu jangan heran kalau dalam satu topik tertentu maknanya serupa, konteksnya sama, tapi lafadznya bisa berbeda. Karena tidak ada tuntutan menghafal lafadz. Jelas ya? Bagus kalau lafadznya bisa sampai semuanya tahu, paham, ya kan? Hafal, mengerti. Tapi yang dituntut hanya isinya, maknanya. Yang penting maknanya benar disampaikan. Itu karakteristiknya. Ya, apa hikmahnya untuk membedakan dengan Al-Quran? Supaya tidak diduga bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, karena Nabi kan orang paling fasih bahasa Arabnya. Ya, menyatu dengan Al-Quran. Jadi, jangan dibedakan bahwa, jangan disamakan bahwa hadis itu Quran. Bukan. Hadis penjelas dari Al-Quran. Hadis adalah tafsir terbaik yang menjelaskan tentang isi Al-Quran. Jadi, kalau Al-Quran terjaga lafaz dan maknanya, hadis fokusnya kepada makna dan disampaikan boleh dengan makna, tidak dikhususkan dengan lafaz. Karena itu Anda bisa temukan dalam satu riwayat misalnya ada banyak ragamnya, ya, ada banyak ragamnya. Artinya ada jumlah yang tidak satu, mungkin kadang-kadang berapa puluh dalam satu tema itu. Ya, lafaznya beda-beda tapi intinya sama. Ya, persis dengan begini ketika saya menyampaikan informasi, misal Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok kita akan teruskan kajian Sahih Muslim pada hadis yang ketiga. Waktunya insya Allah menyesuaikan, tapi kita akan mulai ba'da subuh. Nah, coba ulangi lagi kalimat saya itu. Ya, Anda ketika menyampaikan kepada yang lain, ya itu bisa berbeda. Ya, intinya Ustadz besok kajian lanjut lagi, ya, ba'da subuh. Tapi ikutin aja waktunya sesuai dengan online-nya baru masuk, ya kan? Nah, jadi nanti ada yang menyampaikan versi lain lagi, besok kajian lanjut lagi. Ya, ada yang menyampaikan lagi, besok Sahih Muslim tetap berlanjut. Nah, itu macam-macam, beda-beda versinya, tapi menunjuk pada satu keterangan yang serupa. Berbeda ketika saya sampaikan ayat. Ingat ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, Anda bisa katakan Ustadz mengingatkan, tapi ketika menyampaikan Qul huwallahu ahad, semua akan sama. Paham ya? Baik. Nah, ini yang ingin saya utarakan, bahwa dalam satu topik itu mungkin kita akan melihat versi-versi riwayat yang berbeda, orangnya, ya kan? Kata-katanya mungkin tidak sama kalimatnya, tapi menunjuk pada satu kesan yang serupa, informasi yang sama. Nah, ini pada riwayat yang kedua disampaikan, kalau yang pertama idza jaa Ramadan, yang kedua idza kana Ramadan.
Ya, yang pertama idza jaa Ramadan, nanti yang di Mira kita akan scan sehingga Anda bisa dapatkan apa yang saya bacakan juga dalam kitab. Yang pertama idza jaa Ramadhanu, yang kedua idza kana Ramadan. Ya, jadi pada yang pertama jika telah tiba Ramadan, pada yang kedua jika Ramadan telah hadir. Ya. Baik, jelas ya? Kemudian apa perbedaan jaa dengan kan? Kalau jaa itu tiba, hadir gitu kan? Tiba, hadir, seakan-akan kalau metafornya datangnya kepada kita. Ya, datang kepada kita gitu kan? Datang kepada kita. Bisa kita yang mendekat, bisa itu datang kepada kita. Ya, seperti Fathu Makkah digambarkan dengan kata jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan terjadi Fathu Makkah itu. Artinya apa? Orang-orang pada saat itu dibimbing Rasulullah SAW kan mendatangi Mekah, datang. Dan mendatangi itu datang kepada Fathu Makkahnya sekaligus mendekati pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pergerakan di situ, ya. Nah, jadi kalau konteks hadis yang pertama idza jaa Ramadan, maksudnya bisa jadi Ramadannya tiba, bisa jadi dengan makna yang pertama, waktunya kita semakin mendekat ke Ramadan sampai Ramadan tiba. Ya, seperti sekarang Sya'ban kan telah masuk ke sekarang 9 ya. 8 9 Sya'ban. Itu kan terus bergerak terus sampai ke akhirnya sampai dekat Ramadan. Jadi kalau memaknai hadis yang pertama, idza jaa Ramadhanu, ya, jika Ramadan telah tiba seakan-akan Ramadannya yang dekat ke kita, yang datang ke kita. Metafornya begitu. Padahal kita kan yang terus maju sampai mendekati Ramadan. Ya, terus tiba waktunya pas. Nah, itu jaa namanya. Jelas ya? Nah, kalau pada yang kedua, idza kana Ramadan, kita telah hadir di Ramadan itu. Jadi begitu kita masuk ke Ramadannya, itu kan. Ya, nah, karena jadi kita sudah ada di situnya, sudah hadir di dalam Ramadannya. Paham ya? Jadi pada redaksi yang pertama, kalau ingin kita lihat perbedaan spesifiknya, kita beranjak memasuki Ramadan sampai masuk ke situ. Kalau redaksi yang kedua, kita sudah benar-benar ada di dalamnya. Paham ya? Dan keduanya sama maknanya. Ya intinya apa? Intinya Ramadan sudah tiba, gitu aja ya kalau bahasa singkatnya begitu. Jika Ramadan sudah tiba, nah, kemudian redaksi yang kedua dengan pertama sama, selanjutnya Futtihat abwabur rahmati, yang di atas Futtihat abwabul jannah. Ya. Nah, sedangkan masih ingat uraian saya sebelumnya ketika ada pertanyaan apakah masuk surga dengan amalan atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan telah saya uraikan keduanya tidak bertolak belakang. Rahmat Allah itu ketika memberikan surga, ikhtiarnya lewat amal. Jadi satu kesatuan. Surga sama dengan rahmat, sama dengan amal. Kalau orang pengen ke surga, maka dia harus dapat rahmat Allah. Bagaimana cara dapat rahmat? Ya dengan beramal. Jadi satu kesatuan di situ. Maka surga pun itu disebut dengan rahmat. Dalam hadis disebut dengan rahmat. Ya kan? Kadang-kadang disebut juga pembukanya dengan amalan. Karena itu ketika kalimat surga pertama di Al-Quran disebutkan, itu bersanding dengan amal. Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira Muhammad SAW, viralkan kepada seluruh hamba bahwa siapapun mereka yang beriman dan beramal saleh berpotensi memasuki aneka ragam surga yang telah kami siapkan dengan segala jenis keindahannya. Ya? Dan di hadis-hadis yang lainnya Nabi memberikan kesan bahwa bagaimana surga bersanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga kadang disebut juga dengan rahmat, puncak rahmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagai apresiasi dari amal solehnya, yaitu surga. Ya, dan nanti di atas itu ada yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah ridha, ya pasti masuk surga juga. Ya, jadi kalau ada misalnya disebutkan surga dan nama lain disebutkan rahmat, itu satu kesatuan. Jelas ya? Jadi di sini tidak heran kalau nanti sahabat ada yang menyebutkan abwabul jannah dengan abwabur rahmah. Jadi kalau abwabur jannah itu jelas pintu-pintu surga. Abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat, itu maknanya bisa banyak. Di antara sekian yang banyak itu adalah surga. Anda kalau masuk masjid, apa yang Anda ucapkan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kan, ya Allah, mohon bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Nah, itu maknanya banyak. Bisa terkait dengan surga, pintu-pintu surga, karena nanti ada amalan-amalan di masjid yang kita kerjakan, berpotensi memasukkan kita ke surga dengan ragam pintunya. Nanti kita akan bahas, ada berapa pintu surga. Nah, nanti pintunya itu bergantung pada amalan. Ya, nanti ketika kita masuk masjid, ada amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi doa pertama kita masuk kaki kanan, kita katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Di antara makna rahmat di situ ada surga.
Ya, apa kaitannya dengan masuk masjid bisa berpotensi dapat rahmat berupa surga? Di masjid ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dan dengan amal itu berpotensi memasukkan kita ke surga. Ada yang kedua, rahmat itu bisa jadi ampunan. Ya, bisa jadi ampunan. Puncak ampunan yang Allah berikan pada hamba itu disebut dengan rahmat. Itu ada di Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada semua hambaku yang mungkin sudah berlumur dosa. Tahu dirinya banyak dosa, banyak berbuat kejahatan, banyak berbuat kriminal. Tiba-tiba ada getaran dalam jiwa untuk bertaubat. Kata Allah, sambut itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, ketika rahmat diturunkan, maka Allah dengan kasihnya memberikan peluang ampunan dari semua dosa. Karena itu, kalimat seterusnya selanjutnya di ayat itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalau kamu mau taubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi rahmat itu bisa berupa langsung pemberian surga, bisa berupa puncak dari ampunan, ya, bisa berupa, nah ini karunia Allah, berupa apa? Berupa pengabulan doa atau pertolongan dari musibah atau persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Ya, rahmatnya di 157, persoalan-persoalan di 155, sabarnya di 156. Ya, kalau kita bacakan urutannya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan setiap orang yang hidup itu pasti akan mendapatkan ujian, tantangan-tantangan kehidupan yang meningkatkan kualitas hidupnya. Apa saja? Ada kekhawatiran, ada rasa lapar, gitu kan? Kemudian harta bisa berkurang karena kejadian-kejadian tertentu. Ada yang sakit sampai meninggal, atau ada yang kerja keras, dia kerja keras, hasilnya itu diambil orang lain, diserobot orang, ada. Ya, dan sabar kalau sedang menimpa itu semua kita alami, sabar. Nah, sabar itu cenderung membawa pada kebahagiaan. Bagaimana cara sabar? Ayat 156 ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar saat mengalami itu diberi petunjuk oleh Allah, dipuji, dikasih jalan keluar. Ketika Allah memberikan jalan keluar, rahmat turun. Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ya, wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar saat diuji dan dia menyadari bukan dia saja, orang lain pun diuji. Orang lain pun punya masalah dan untuk sukses itu harus melewati ujian. Ketika sadar itu dipuji oleh Allah. Begitu mendapatkan pujian dari Allah, dibentangkan solusi, wa rahmah, kasih solusi. Ya, lalu diberi petunjuk menjalani solusi itu. Itu urutannya. Jadi rahmat itu bisa berupa solusi yang Allah berikan dalam mengentaskan berbagai persoalan kehidupan. Ya, berupa kasih sayang, gambaran kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puncak kasih yang Allah berikan saat di dunia untuk mengampuni seluruh dosa-dosa. Dan yang ketiga, puncak kasih yang Allah berikan saat di akhirat, memberikan apresiasi berupa surga berdasarkan kesungguhan hamba dalam beramal soleh saat di dunia. Jadi bisa pertolongan Allah dari mengentaskan persoalan, bisa puncak ampunan yang diberikan dari semua dosa, atau yang ketiga bisa berupa puncak pemberian berupa surga saat kembali kepada Allah di akhirat kelak. Tinggal nanti ketika kita memohon, spesifiknya kemana? Kalau konteks di pembahasan ini spesifiknya ke surga. Futtihat abwabu rahmati ay futtihat abwabul jannah. Jadi hadis satu dengan yang lain saling menafsirkan. Yang dimaksud rahmah di sini adalah surga. Tapi kalau Anda masuk masjid, masuk mengatakan Allahumma ftah li abwaba rahmatik, itu ketiga-tiganya. Makanya orang masuk masjid, ada yang berdoa minta dibebaskan dari persoalan. Ya Allah, aku punya masalah ini, mohon diberikan solusi. Ada yang begitu kan? Ya, di kantor ada masalah, di rumah ada masalah, di masjid curhat, gitu kan? Ada yang kedua, yang tobat, yang minta ampun, sujud, ambil nangis di pojok-pojok masjid, ada. Yang ketiga, minta surga. Jadi tiga-tiganya ada. Makanya ketika Anda masuk masjid, kalimatnya jelas. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa bentuknya jama'? Mengacu kepada tiga makna tadi. Mau yang mana? Itu kan? Ya, kan dibalik tanya, mau yang mana yang kamu minta? Makanya kita beramal. Amal itu yang spesifik menunjukkan kepada kita permintaan rahmat apa yang diinginkan. Makanya kalau masuk masjid, tujuannya mesti jelas. Jelas, niatkan untuk ibadah. Nah, nanti spesifiknya mau kemana? Kan Anda minta rahmat, tapi Anda melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan rahmat. Kan nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Jaka sembung aja nggak begitu gitu. Itu nggak nyambung. Ya, itu tidak nyambung. Jadi kalau masuk masjid, sudah punya orientasi, rencana. Saya mau ngapain ke masjid ini? Ibadahnya pun tertata. Betul, sholat fardu kita kerjakan.
Selain itu, apa pelengkapannya? Kan doa, arahnya mau kemana? Makanya habis beramal tuh berdoa. Kalau mau baca Quran di masjid, baca. Setelah itu mau minta apa? Ya, nah di antara 3 rahmat tadi, Anda spesifik arahkan kemana? Apakah doa terkait kehidupan? Untuk Anda kah, suami kah, istri kah, anak kah, tetangga kah, kerabat kah? Doa spesifik. Siapa yang punya masalah, mintakan. Beramal dulu, minta. Wah, kalau paham fikih masjid itu enak sekali teman-teman sekalian. Enak sekali. Karena ada banyak peluang rahmat di situ. Makanya banyak orang kalau sedang ada persoalan, sejak zaman dulu larinya ke masjid. Ke masjid, curhatnya, mintanya, dan sebagainya. Itu rumus ya. Mungkin lain waktu lah kalau kita mau dispesifikasikan. Baik, balik ke sini ya. Futihat abwabur rahmati, yang di atas futihat abwabul jannati. Wa ghuliqat abwabun nari, ya ini sama wa ghuliqat abwabu jahannam. Yang bawah spesifik jahannam. Ya, dibukakan pintu-pintu. Jadi kalau yang di atas itu digambarkan keseluruhannya. Ya, kalau yang di bawah itu menggunakan sinekdok pas prototo, tapi ditampilkan yang paling dahsyatnya. Ya, lawan pas prototo itu kan sinekdok totem pro parte. Kalau di ilmu balaghah, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Ya kan? Kalau ada keseluruhan totem pro parte disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Dzikrul kulli yuradu bihil ba'du. Ya, kalau kita gambarkan beginilah. Indonesia berhasil memenangkan pertandingan bulu tangkis itu melawan Cina misalnya. Ya, kan yang main bukan seluruh rakyat Indonesia lawan seluruh rakyat Tiongkok, kan tidak. Yang main mungkin cuma siapa gitu kan? Apakah Kevin Sanjaya kah misalnya, atau yang lain kah misalnya, dan sebagainya. Kan cuma satu saja, satu bagian. Ya, itu namanya totem pro parte, disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Ya, tapi ada juga kita sebutkan sebagian yang dimaksudkan keseluruhan, ya, disebut sebagiannya misalnya, yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Contohnya apa? Langsung saja ke sini, ya, supaya nggak terlalu jauh. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup kemudian pintu-pintu jahannam. Yang ditampilkan jahannam yang paling dahsyatnya, ya, itu yang nanti akan membakar golongan tertinggi dalam pembuat dosa. Ya, khususnya orang-orang ingkar dan orang munafik. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah akan menghimpun orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang munafik itu di jahannam semuanya. Itu kan digabungkan keseluruhannya. Dan munafik di keraknya, yang paling bawahnya. Ya, fidarkil asfali minan nar, yang paling bawah dari neraka itu. Kalau kita lanjutkan ngajinya terus, kayak 141, 142, tanda-tanda malasnya, 143 terus sampai mendapatkan ancamannya itu. Paling bawah, paling keraknya. Karena ngaku Islam tapi menjelek-jelekan Islam. Ngaku Islam tapi menyakiti orang-orang Islam. Ngaku Islam tapi bikin kontroversi yang menjerumuskan bahkan mengeluarkan orang dari Islam. Nah, itu ditempatkan di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Nah, ketika masuk Ramadan, ini futihat abwabul jannah aw abwabur rahmah wa ghulliqat abwabun nar aw wa ghulliqat abwabu jahannam. Maksudnya, ditutup pintu neraka. Kalau redaksi yang paling bawah, ditutup pintu neraka, disebutkan jahannamnya untuk memberikan kesan jahannam pun ditutup, apalagi yang lain-lainnya gitu. Jelas ya? Wasuffidatis syayatin, yang bawah wasulsilatis syayatin. Ya, itu sama-sama menggunakan kesan dan dirantai atau diikat para setan itu. Nah, sekarang bagaimana memahaminya? Ya, sekarang bagaimana memahaminya? Sebelum kita pahami hadis yang ketiga, yang ketiga dulu ya. Masih satu topik. Hanya 3 kok, 3 ya. Sabar ya teman-teman. Maksudnya saya ingin menunjukkan bagaimana kesungguhan Imam Muslim. Kalau dibacakan kan beliau dapat juga pahalanya, kita juga dapat ya, ada keberkahannya. Wa qala al-Imam Muslim wa haddatsani Muhammad bin Hatim wal Hulwani qala haddatsana Yaqub haddatsana Abi an Salih haddatsana Abi an Salih an Abi Shihab haddatsani Nafi' bin Abi Anas anna abahu haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan bimithli, sama dengan yang ke atas. Jadi untuk satu hadis ini saja Imam Muslim ngambil 3 jalur. Ya, 3 jalur tuh untuk memastikan, cari siapa. Kelihatannya kita cuma baca beda paragraf gitu. Tapi pencariannya bisa jadi beda kota. Jangan dikira ini mencari itu mudah. Sekarang enak, tinggal buka YouTube. Waduh, Ustadz ini, masalah yang sama. Ya, atau cari kontaknya. Itu kan Anda bisa tanyakan. Dulu, Masya Allah, mencari kemana tuh? Ya, di kota ini dengar ada si fulan berangkat. Kadang-kadang dari Madinah berangkat ke Syam atau sebaliknya. Itu kan nggak mudah.
Ya, sekarang dari Syam ke Madinah mungkin pakai bis sehari semalam. Pakai bis. Dulu mana ada bis? Ini kan bisa jalan kaki itu. Bisa jalan kaki. Ya, makanya beberapa ulama-ulama besar, saya ambil periode Imam Ahmad saja lah gitu. Imam Ahmad saja kadang-kadang kalau ingin mencari hadis itu kehabisan bekal. Mohon maaf itu sampai jadi pekerja kasar dulu. Kalau kita bilang kuli panggul di pasar, Bu, Pak, itu sampai begitu ulama itu. Dan itu bersahaja gitu sampai nyaman, gak ada orang, kadang-kadang orang nggak ngeh kalau itu imam besar. Ya, itu sampai jadi kuli panggul saking ingin mendapatkan yang halalnya itu sedemikian. Pokoknya pengen cari berkahnya di ilmu. Makanya saya itu sangat-sangat sering kali ya memberikan pesan kepada orang tua siswa itu, jangan pernah cari yang haram ke rumah. Jangan pernah berikan anak-anak yang haram. Apalagi untuk bekal belajarnya, gak akan ada berkahnya. Gak akan ada berkahnya, gak nempel tuh ilmunya. Kalaupun masuk ilmu ke kepalanya, nanti ilmu itu akan merusak. Karena berkahnya nggak ada. Ya, dan orang punya ilmu kalau merusak, lebih dahsyat hasilnya. Ya, lebih daya rusaknya itu lebih tinggi. Magnitude gempa kerusakannya itu lebih dahsyat, lebih tinggi. Ya, di atas 9 skala Richter itu kalau merusak. Ya, pencuri yang nggak ada ilmunya, paling yang dicuri apa? Tetap mencuri juga. Ya, tetap mencuri juga. Ayam misalnya kan, recehan. Tapi pencuri yang dengan ilmu, ya kalau sudah korupsi, berapa banyak yang dirugikan? Berapa banyak nilainya gitu. Itu daya rusaknya itu tinggi. Ya, karena itu penyebabnya apa salah satunya? Salah satunya adalah harta yang tidak berkah. Ya, harta yang tidak berkah. Makanya ulama kita dulu tuh mencontohkan, teman-teman sekalian. Ya, mereka mencari dengan keringatnya. Coba lihat orang-orang sukses sekarang itu. Lihat bapak ibunya, bagaimana mereka bekerja. Saya menyadari betul itu. Ada yang serabutan. Ya, pernah ada orang sukses. Ibu saya cerita ya. Cerita tentang saudara juga gitu. Bagaimana sukses, punya karir yang luar biasa, hebat dan sebagainya. Itu ceritanya bukan tentang orang suksesnya, tentang bapaknya. Ya, diceritakan bagaimana bapaknya kerja serabutan, ngambil ini, ngambil dengan keringatnya itu. Ya, dengan keringatnya itu yang menjadikan anaknya itu dapat mendapatkan karir yang luar biasa. Berkahnya dari situ. Berkahnya dari situ. Jadi kadang jangan lihat orang suksesnya, lihat di atas dia ada siapa gitu. Ya, dan itu luar biasa, itu yang menggetarkan arsy gitu kan. Nah, karena itu ketika anak mendapatkan kesuksesan, ya, itu adab pertama yang diberikan oleh Al-Quran, sertakan orang tua di dalam kesuksesan itu. Itu ya spirit yang ada di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya, falamma balagha arba'ina sanatan, gitu kan? Maka tatkala sampai kepada masa kematangannya, menggunakan kata asyuddah, ya balagha arba'ina sanatan, dan telah sampai pada usia 40 tahun, dia banyak berdoa. Ketika asyuddah itu kan sudah matang, sudah fisiknya kuat, sudah matang, kadang-kadang ada kematangan harta, kematangan ilmu. Anda dapat misalnya di bawah 40 tahun sudah S3, wah, ilmunya tinggi, luas, jabatan bagus, atau yang sudah kaya betul, atau yang fisiknya kuat, baik. Apa hal pertama yang harus dilakukan? Qala. Ya, dia mensyukuri itu dengan berkata, bermohon pada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bimbing aku agar mampu mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku ini dan juga kepada kedua orang tuaku. Kenapa orang tua disertakan? Banyak ulama memberikan pandangan menafsirkan ayat ini. Jangan-jangan saham terbesar yang mengantarkan Anda pada kesuksesan itu bukan pribadi Anda. Ayah Anda, ibu Anda itu. 70%-nya mungkin orang tua. Yang dulu ibu bangun malam, nangis, minta sama Allah. Kan? Ayah yang walaupun cari-cari serabutan, nah, cuma nyangkul, jadi kuli, kadang begini begitu. Manusia melihatnya rendah, tapi penduduk langit mengangkat itu semua. Ya Allah, jangan jadikan anak saya seperti saya sekarang. Jadikan dia lebih hebat daripada saya. Tempat tidurnya lebih empuk dan sebagainya. Makanya orang insan beriman tuh berpikirnya sampai ke situ. Dan Al-Quran tuh tinggi mengajarkan kita. Tinggi. Ya, bahkan sekalipun beda agama, sekalipun orang tua Anda non-muslim, tetap dimuliakan. Itulah indahnya Islam. Ngaji yang betul. Ya, kalau orang ngaji Qur'annya itu benar, nggak ada kecuali keindahan, kedamaian, kelembutan, enak gitu. Berpulangnya tuh nyaman, makanya pulangnya tuh husnul khatimah. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu. Coba baca Quran surah 31 Luqman tuh, ayat 15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun beda keyakinan, orang tua misalnya belum beriman, belum muslim, anak sudah berislam, mu'allaf dia masuk. Ya, kalaupun diajak aja untuk ke keyakinan orang tuanya lagi, silahkan tolak dengan cara yang lembut. Fala tuti'huma. Ya, nggak perlu ditaati, tapi tolak dengan cara yang lembut. Tapi apakah ditinggalkan orang tua? Tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sepanjang berkehidupan dalam konteks keduniaan, berikan puncak bakti terbaik kepada keduanya. Di mana ada ajaran begitu?
Ya, jadi kalaupun sukses, berikan bagian kesuksesan itu. Mampu belikan rumah, belikan rumah. Mampu belikan mobil, belikan mobil. Bahagiakan sebahagia-bahagianya. Sakit, pijitin. Itu kan, doain terus dalam kebaikan. Ya, dan itu indah, nggak ada didapatkan dimanapun, kecuali di Quran. Silakan cari dimanapun seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya, karena yang menyampaikan Al-Quran itu siapa? Rasulullah. Dari siapa? Dari yang berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indahnya gitu. Ya, itu indahnya teman-teman sekalian. Jadi saya ingin balik lagi kepada keadaan kita bahwa cari keberkahan dalam setiap hal. Kalau berkah itu cukup semuanya. Ya, sedikit berkah itu bagus, apalagi banyak berkah lebih bagus. Ya, banyak berkah lebih bagus. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana para ulama kita mencari referensi itu sampai mereka mencari yang baik dengan cara yang baik. Ya, ini pun jangan sampai terjadi nih. Anda ikut taklim dengan saya misalnya dari harta yang tidak benar. Ya, hasil dari pencurian ini supaya berkah sebagiannya pakai buat ngaji. Enggak ada berkahnya tuh dari harta yang haram. Ya, jauhi. Rizki itu sudah diatur, gampang. Udah ada aturannya. Kita bekerja, datang rizki, nggak akan tertukar. Selesai. Ya, yang belum jelas itu surganya. Ya, yang belum jelas itu berkahnya. Maka kalau kita kalau paham tentang rezeki itu ya, nggak ada gelisahnya gitu, nggak ada gelisah, karena Allah sudah janji, ya, dan Nabi menegaskan itu, menyampaikan, menafsirkan dengan bahasa yang tegas. Asal kita mau bergerak, beraktivitas dengan cara yang benar dan dipelajari babnya, datang rezeki dimanapun. Ya, cuman perbedaannya di berkahnya. Nah sekarang kita kembali ya teman-teman kepada yang tadi. Jadi hadisnya serupa dengan apa yang disampaikan idza dakhala Ramadan. Tuh. Kalau yang pertama idza jaa, yang kedua idza kana Ramadan, yang ketiga idza dakhala Ramadan. Intinya sama aja. Kalau udah ada Ramadan, kalau udah masuk Ramadan. Jadi yang pertama datang Ramadan itu memberikan gambaran kita datang mendekat ke Ramadan, terus di Ramadan tiba ketemu. Masya Allah, kayak dua-duanya tuh ketemu, wah nyambung, tibalah Ramadan. Yang kedua sudah masuk Ramadan, ya sudah berada di dalam Ramadannya. Idza kana Ramadan. Yang ketiga, idza dakhala Ramadan, Ramadan sudah masuk, kita masuk, Ramadan hadir. Intinya sama-sama saja. Kalau mau ditafsirkan dengan bahasa yang beda, intinya kalau Ramadan sudah tiba, ya kan? Sudah kita ada di dalamnya. Jadi tapi ini memberikan kesan kenapa banyak riwayat ini hadir dengan makna yang sama. Intinya yang ngaji dulu banyak. Yang nyari sumber kebaikan tuh banyak, semangatnya tinggi. Alhamdulillah sekarang Masya Allah kalau saya perhatikan kita kembali tuh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kembali ke spirit itu, manfaatkan. Jadi kalau sedang ada spirit senang ngaji, cepat ambil itu sebelum dia hilang karena kesibukan yang lain. Ya kan? Nah, yang kedua, sungguh-sungguh dalam mencarinya seperti Imam Muslim mengajarkan pada kita. Nah, sekarang yuk kita bahas inti bahasannya. Ini kan dibagi 3. Dari 3 ini kita bahas satu aja dulu ya. 3 masalahnya kan persoalan yang kita bahas. 1, pintu-pintu surga. Pertanyaannya ada berapa pintu surga? Itu kan? Ya, seperti apa gambarannya? Bagaimana memasukinya? Seperti apa meraihnya? Kedua, pintu neraka. Ada berapa pintu neraka itu? Dari mana sumbernya? Seperti apa kita menghindarinya? Itu kan? Nah, kan ini dibuka pintu surga. Pemahamannya bagaimana? Apa benar-benar dibuka atau metafor? Ditutup neraka, seperti apa ditutupnya? Kan? Dan yang ketiga, setan dirantai. Bagaimana memahami setan dirantai ini? Ya, kalau setannya dirantai, kenapa masih ada maksiat saat Ramadan? Kenapa masih ada yang mencuri saat Ramadan? Kenapa masih ada yang berbohong? Katanya setannya dirantai. Ya, jadi 3 ini yang coba kita turunkan. Jadi barusan muqaddimah. Sekarang baru kita pahami maknanya. Ya, bismillah. Yuk, satu-satu ya. Kita bahas satu saja. Ya, untuk saat ini. Masya Allah udah 6:30. Udah 1 jam. Baik, bismillah. Yang pertama, idza jaa Ramadan atau idza kana Ramadan atau idza dakhala Ramadan, intinya bila Ramadan telah tiba. Futtihat, ini redaksinya serupa, futtihat. Ya. Futtihat abwabu al-jannah. Atau abwabur rahmah. Ini saya kotaki dulu. Idza jaa atau kana atau dakhala Ramadan. Nah, ya. 3 versi ini
diksinya berbeda tapi menunjuk pada makna yang sama, ya. Apabila Ramadan telah tiba, jika Ramadan telah tiba, futtihat abwabu al-jannah, maka pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, fokus ya, fokus. Saya ingin tekankan ini dulu nih. 1, baru kemudian ke sini 2, baru ke sini 3. Jadi bagian pertama pun ada sub 3 pembahasan lagi ya. Subtopik lagi 3 pembahasan. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Jika Ramadan telah tiba, bagian pertamanya pintu-pintu surga dibuka. Diksi yang disampaikan kepada kita melalui Sahih Muslim ini untuk menunjuk pintu-pintu surganya, ya, kata surga ini diwakili juga dengan kata rahmat. Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa surga itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya uraikan, ya. Jadi kalau kita buat persamaan begini. Ini rahmat sama dengan surga. Kan? Jadi orang hamba yang taat, yang beriman, beramal saleh, berpotensi masuk surga dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali surga itu juga disebut dengan rahmat untuk memberikan kesan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dianugerahkan. Sekaligus memberikan penegas, awas ya, kesan yang menegaskan supaya kita bersemangat untuk mendapatkan rahmat. Karena kunci masuk surga itu lewat rahmat Allah. Sekarang kunci mendapatkan rahmat dari mana? Dari amal, amal saleh. Amal saleh. Nah, jadi di sini muncullah persamaan. Persamaannya begini. Amal saleh sama dengan rahmat sama dengan surga. Ya kan? Kalau kita bikin persamaan matematika, A sama dengan B sama dengan C. Ya kan? Maka kalau sudah A sama dengan B sama dengan C, kita bisa bikin persamaan begini kan? A sama dengan C. Ya, seperti B sama dengan C, seperti A sama dengan C. Insya Allah paham ya? Insya Allah paham ya? Jadi kan amal soleh sama dengan rahmat sama dengan surga. Kalau amal soleh itu A, rahmat B, surga C, berarti A sama dengan B, A sama dengan C, B sama dengan A, B sama dengan C. Ya kan? Kalau kita kembalikan ke atas, rahmat sama dengan surga, B sama dengan C. Untuk mendapatkan surga harus dapat rahmat Allah. Jelas ya? A sama dengan C. Karena untuk mendapatkan rahmat harus dengan amal soleh. Maka bisa juga kita katakan untuk mendapatkan surga harus melalui amal soleh. Karena nggak mungkin ke surga tanpa amal soleh. Ya, nggak mungkin ke surga tanpa amal soleh. Karena syarat mendapatkan rahmat lewat amal soleh. Makanya bisa dikatakan untuk mendapatkan surga harus lewat amal soleh. Dengan amal soleh dapat rahmat, dengan rahmat masuk surga. Karena itu kalau disebutkan surga dengan nama rahmat, selain menunjukkan bentuk syukur kepada Allah karena diberikan rahmat, juga menegaskan kepada kita buru rahmat ini dengan cara memperbanyak amal soleh. Ini maksudnya. Karena itu di Al-Quran itu lebih banyak ditampilkan sandingan surga dengan amal solehnya, karena ini inti untuk mendapatkan rahmat. Jelas ya? Ya, ini inti untuk mendapatkan rahmat. Kadang-kadang Allah kasih pembuka dulu rahmatnya lewat iman. Tinggal nanti dengan iman itu memupuk amal soleh. Itu yang dimaksud Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 25. Ini kalimat surga pertama dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu. Ya Muhammad SAW, berikan kabar gembira dan viralkan ini kepada seluruh umatmu, kepada seluruh hamba-hambaku. Ya, berikan kabar gembira kepada semua orang tanpa kecuali. Pakai alladzina. Ya, wa basyiril ladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Ya, tanpa kecuali. Jadi surga itu Allah bentangkan untuk semua hamba. Peluangnya tanpa kecuali. Ya. Nah, hamba itu tinggal pilihannya mau nggak ke situ, mau ngambil nggak? Kalau mau ngambil, maka buka dengan kuncinya, masuk ke situ. Bagaimana caranya? Amanu, satu dengan iman dulu. Ya. Iman ini kunci untuk amal soleh.
Jadi amal bisa soleh kalau ada iman. Nah ini makanya kalau kita bikin persamaan lagi, di sini ada persamaan lagi, iman sama dengan amal soleh, ya kan? Akidah sama dengan amal, gitu kan? Sama dengan syariat. Maka wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan mengkreasikan iman itu kepada amal soleh. Jadi kalau Anda bertanya di sini, bagaimana cara masuk surga? Dapatnya lewat rahmat Allah. Bagaimana dapat rahmat? Lewat amal soleh. Bagaimana amal bisa soleh? Lewat iman. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh orang-orang yang mampu beriman dan mengkreasikan dengan imannya semua amal, semua pekerjaan menjadi saleh, maka dia berpeluang mendapat rahmat Allah, dan berdasar amalnya ini disiapkanlah ragam-ragam surga yang membentang segala jenis keindahannya. Jadi di sini sudah diberikan sinyal, isyarat dalam Al-Quran. Surga itu ada ragamnya, bukan satu bagian saja. Ya, ada ragamnya. Dan ayat ini memberikan kesan ragamnya akan bergantung amal solehnya. Ini. Jadi kalau kita ingin kembalikan ke sini secara detail, teman-teman sekalian, kalau ingin mendapatkan surga, maka raih rahmat Allah. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, lewat amal soleh. Kalau ingin amal jadi soleh, amal itu perbuatan. Semua pekerjaan yang kita lakukan, ya dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, bagian dari pekerjaan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kan bekerja, beraktivitas, berperilaku. Bagaimana semua perilaku itu menjadi soleh? Ketika dibimbing oleh iman. Karena itu kalau sudah beriman, harusnya otomatis beramal soleh. Soleh itu kebaikan yang disukai oleh Allah. Makanya lihat dalam Al-Quran petunjuknya, lihat dalam hadis. Seperti apa yang baik yang disukai Allah. Tuh nyambung semua. Nyambung semua. Misal ini fikiran. Fikiran kan bekerja, berfikir. Seperti apa berfikir yang disukai Allah. Ya, makanya turun ayat-ayat nanti. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini cara berfikir yang Allah senangi. Riset, menunjukkan kepada maslahat yang benar, yang baik, ya kan? Kemudian apalagi, ya, menjauhi prasangka yang buruk, ya. Ya, kemudian tidak digunakan berfikir untuk merancang kejahatan. Pikirkan yang maslahat, yang baik-baik. Itu yang Allah senangi. Ketika pikiran digunakan pada yang baik-baik, karena dibimbing oleh imannya, jadi soleh tuh. Lisan dibimbing oleh iman, berkata yang baik-baik. Tidak saling mencela, la yasraqu minkum, la yaghtab ba'dukum ba'dha, itu kan? Tidak gibah, dan seterusnya. Ya terus, itu kalau ditata oleh iman jadi soleh, lisan soleh, terus pandangan soleh, telinga soleh, pendengaran sampai ke ujung kaki, itu yang disebut amal soleh, dibimbing oleh iman. Makanya kalau ngaku beriman, pasti soleh. Kalau ada orang mengaku beriman, ada yang tidak soleh, berarti ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki, karena iman itu hanya mengarahkan kepada yang soleh. Mustahil ada insan betul-betul beriman, ya kan? Amalnya tidak soleh, itu mustahil. Karena itu dicek level imannya ada di mana. Bagaimana cara menguatkan iman? Nyambung lagi, ada caranya lagi. Makanya pelajari kurikulum Mira dari awal sampai akhir. Bab iman aja 62 video. Bahas itu. Nanti ada level, minimal kan 3 level. Ya, keripik aja ada level pedasnya, kan? Ini ada level iman, ada level nikmatnya, sampai puncaknya halawatul iman. Makanya nanti ada level amanah yang dasar zamannya amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu dasar pokok. Nanti naik ke yu'minun alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, yu'minu. Nanti ujungnya al-mu'min, zamannya al-mu'minun. Ya, kalau sudah al-mu'minun, wah itu level tinggi. Makanya al-mu'minun tuh salatnya khusyuk. Ya, yang difikirin kalau nyari harta bagaimana zakat. Kalau bicara dipikirkan supaya yang bermanfaat semua, maka muncul sifatnya di surah Al-Mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun. Apa perilaku dan latihannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang enggak bermanfaat ditinggalkan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dengan zakatnya dilakukan. Artinya apa? Orientasi pencarian hartanya memang untuk zakat, untuk infak, untuk amal. Gimana bisa zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi orientasi bekerjanya memang untuk beramal soleh. Coba, udah sampai situ belum? Nyari hartanya apakah untuk kesenangan dunia saja atau memang untuk ibadah? Kalau orientasinya surga, untuk ibadah. Nggak dilarang kaya. Kalau perlu kaya banget atau kebangetan kayanya, silahkan. Tapi orientasi mengelola harta itu untuk apa? Makanya kata Nabi itu viral kalimat Nabi itu, Masya Allah. Itu kan? Ya itu bagi Nabi dianggap kaya itu biasa. Kata Nabi bagi umatku itu. Jadi kaya itu biasa aja gitu.
Ya, jadi Anda sekaya apapun tuh di Islam dianggap biasa. Biasa aja, kita nggak aneh dengan kekayaan. Karena itu nggak perlu dipamerkan, karena dianggap biasa. Yang nggak biasa baru di-share. Kalau dianggap biasa ngapain dipamerkan? Ya kan? Dia dianggap biasa. Ya, yang dikhawatirkan Nabi itu adalah umat yang tidak mampu mengelola kekayaan dengan baik. Sehingga alih-alih menjadi prestasi, justru menjadi beban bagi dia. Jadi yang bahaya. Nah ini teman-teman sekalian, makanya ini warisannya surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdausa. Jadi kan fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Balik ke sini ya. Balik ke sini. Jadi ini disebutkan kadang rahmat, kadang-kadang apa? Jannah. Jadi kalau ada konteks rahmat, kaitannya dengan surga, yang dimaksudkan ini. Detailnya. Ini yang mahal ya teman-teman, ini yang mahal nih. Ya, kalau Anda hanya membahas turunan rahmat, seperti yang tadi saya sampaikan di fikih masjid, kadang-kadang solusi dari persoalan, kadang-kadang ampunan dari dosa, tapi yang dimaksud di sini terkait dengan surga saja. Jadi kalau ada orang ingin mendapatkan surga lewat rahmat Allah, maka kreasikan amal saleh. Kuncinya adalah iman, dan iman menggerakkan kepada amal saleh. Sekarang kalau saya tanya kepada diri saya, kepada Anda, kepada kita semua, beriman nggak? Terus Anda katakan, ya saya beriman. Kalau sudah seperti itu, berarti Anda komitmen untuk mengkreasikan semua perbuatan jadi saleh. Tinggal dimulai dari sekarang. Yang kurang kemarin kita perbaiki, tinggal cek ada di level mana di antara ini. Terus naikkan sampai level yang terakhir, sampai mendapatkan tanda di hadis Nabi namanya halawatul iman. Halawatul iman, manisnya iman. Ini sudah kita kaji juga pertemuan lalu. Apa kaitan dengan ini? Nah, surga ini, dan semoga Allah perkenankan kita mendapatinya ya dengan cara-cara dan anugerah yang terbaiknya. Ya, itu ada pintu-pintunya. Abwab. Abwab itu jamak dari kata bab. Bab. Jamaknya abwab. Kalau jamak berarti banyak. Bukan cuma satu. Nah, bagaimana mengetahui kalau banyak? Ditanya berapa? Kan? Ya. Banyak pintu surga berapa? Supaya kita bisa dapatkan dari pintu-pintu itu jadi kurikulum kehidupan yang konsisten, kita ke situ saja jalurnya. Begitu cara nariknya. Ya, cara nariknya seperti itu. Maka kita lacak untuk menerangkan ini kepada kita berapa. Yang paling berhak menyampaikan adalah Rasulullah, karena Rasulullah yang ditugaskan Allah menyampaikan pada kita. Maka kita cek dalam hadis, ya. Ada di Al-Bukhari. Di Al-Bukhari kita temukan misalnya riwayat Sahal bin Sa'ad di nomor hadis 3254. Ya. Fil jannati, langsung saja saya sampaikan untuk mempercepat ya, karena waktunya kita sangat padat sekali. Nanti untuk yang mira ya di admin teman-teman, setiap hadis yang saya sampaikan tolong diberi catatan, nanti kitabnya saya bukakan, nanti langsung di scan, tampilkan supaya teman-teman nanti mendapatkan turunan-turunan referensinya. Jadi langsung dapat nih hadisnya ini, tahu di kitabnya gini, urutan begini ya. Insya Allah, jadi nggak usah khawatir Anda kalau mencatat, nanti saya sambungkan supaya kita cepat ya. Kalau saya nengok ke sini, itu ke admin ya. Kalau ke sini, ke teman-teman semua. Ini ada admin bagian khusus mencatat apa yang saya sampaikan. Ada yang merekam dan ada juga yang beberapa yang lain yang mengkreasikan sesuai dengan tugas masing-masing. Fil jannati thamaniyatu abwab. Abwab. Minha atau fiha, ada redaksinya fiha, babun yusamma ar-rayyan. Ini contoh satu ya. La yadkhuluhu illa as-sa'imun. Nah, ini contohnya. Kalau sampai ke ujungnya, fa idza dakhaluhu, kemudian ughliqa. Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Nah, ini. Jadi di sini futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat, bentuknya jamak abwab. Jamak dari kata bab. Ada berapa pintunya? Dijawab oleh Nabi dalam hadis, ada 8. 8 pintu surga. Awas ya. Nanti cara memahami 8 pun teman-teman sekalian. Nah ini pemahamannya detil lagi nih. Ini banyak nih, Masya Allah. Luas sekali turunannya nih. Ya. Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Itu surga fiha. Ya. Dari 8 ini, atau minha,
dari 8 ini, babun yusamma ar-rayyan. Ya, ada satu pintu namanya ar-rayyan. Jadi dari jenis 8 ini, ya, ada satu pintu namanya apa? Ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk ke surga lewat pintu ini kecuali orang-orang yang biasa berpuasa. Nah, jadi ada pintu surga di antara sekian 8 pintu itu, ada pintu yang dimasuki oleh orang yang biasa puasa, namanya ar-rayyan. Ini pintu puasa. Yang kita ambil dari hadis ini keterangannya. Samaniyat abwab, 8 pintu surga. Jelas? Ada 8 pintu surga. Jadi, kalau kita katakan surga, ini kita sedang bicara iman ya, kita yakin. Masa sih 8? Kenapa nggak 9? Nanti masuk aja. Sekarang beramal soleh aja dulu, beriman amal soleh. Nanti udah meninggal, mau meninggal ditampakkan, nanti pas udah masuk baru ketahuan. Kan gak ada ruginya juga, sama-sama meninggal juga kan? Sama-sama meninggal. Yang nggak yakin meninggal, yang yakin meninggal. Sama-sama meninggal. Jadi mendingan yakin, jadi ada harapan. Ya, tapi kalau nggak yakin nggak ada harapan, ente meninggal juga. Terus nggak yakin dengan akhirat, nggak ada harapan Anda. Ya, kalau kami alhamdulillah masih ada harapan. Jadi begitu meninggal ada harapan. Kan kita kalau ditanya setelah meninggal kemana, kita bisa jawab. Anda kalau nggak yakin, nggak beriman, ditanya kemana, nggak bisa jawab. Karena nggak ada harapan. Makanya mendingan beriman. Mendingan beriman. Ini masih ada harapan. Makanya ada yaumul akhir. Kita bisa berharap dengan hari akhir. Ya, dan harapan itu kemudian diberikan oleh Allah kepastian. Jadi Allah tuh kalau berjanji pasti. Nggak pernah mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau manusia ya tergantung tipikal. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, sekarang lihat sini. 8 pintu ini ternyata Allahu Akbar diisyaratkan juga oleh Al-Quran. Dan cara memahaminya, kalau kita mungkin 8 pintu surga, kebayangnya 8. 1, 2, 3, 4, 8 begitu kan. Nah, ternyata tidak demikian. Lihat isyaratnya di surah Ar-Rahman. Makanya di antara surah paling favorit, semua surah itu favorit. Bagi penghafal Al-Quran semua favorit. Ya. Tapi terkadang ada di antara kita yang ingin mengambil kesan tertentu ya. Nah, di antara yang berkesan kan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, saking berkesannya kadang-kadang jadikan syarat dalam pernikahan. Bagi calonnya bacain Ar-Rahman. Nah, di antara yang menarik di surah Ar-Rahman ini teman-teman sekalian, itu ketika menjelaskan surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, bagi orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah, takut ketika kembali kepada Allah, takut nggak punya bekal, ya, takut dengan keagungan kedahsyatan Allah, ya, kalau pulang itu takut nggak bawa apa-apa sehingga dipandang tidak baik oleh Allah, maka dia berbekal dengan baik, ya, makanya kan Anda, ya, laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan Allah. Anda ketemu pejabat tinggi aja pimpinan Anda, kan takut kalau berpakaian nggak baik, tiba-tiba dicela kan? Ya, takut dihukum dan sebagainya. Anda kalau nggak ada pimpinan tertinggi, kenapa pakai pakaian yang bagus? Ya, kesiapan yang bagus, kalimat ditata, karena takut bicara salah, takut. Ya, saya juga kadang-kadang heran ya, pejabat takut sama pimpinan, takut salah bicara, tapi nggak takut sama Allah yang menciptakan pimpinan. Aneh itu. Saya tuh suka aneh gitu. Takut sama manusia, tapi nggak takut sama menciptakan manusia. Padahal pimpinan pun bisa diwafatkan oleh Allah kapan saja, sesuai dengan ajalnya. Ya, nah, jadi kalau ke manusia aja menghadap takut, ya, kalau pakaian gak bagus dan sebagainya, maka menghadap kepada Allah mesti takut. Kalau pulang, pakaian takwanya itu lusuh. Walibasut taqwa dzalika khair, demikian kan di surat Al-A'raf itu. Kalau pakaian takwanya lusuh, nggak tampil indah, nggak berhias yang baik, takut karena salah bicara, banyak salahnya saat pulang. Makanya tata dari sekarang. Nah, waliman khafa maqama rabbih, bagi orang yang memang takut ketika pulang nggak bawa bekal, ketika pulang tampilan lusuh, disiapkan dia dengan baik, takut akan keagungan Allah, jadi dia siap-siap dengan baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jannatan, dia berpotensi mendapatkan pilihan di antara 2 surga. Lalu 2 ini dijelaskan oleh Allah. Ya, dari mulai fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibannya dulu. Nah, menariknya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban yang disebutkan 31 kali di surah Ar-Rahman. Saat memasuki ayat tentang surga, ini kan ayat 46 kan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu ayat 46, silahkan dicek ya. Lalu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibannya itu dimulai di ayat 47-nya. Ya. Silahkan cek ya teman-teman sekalian, ini keindahan Al-Qur'an nih. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Silakan cek, betul nggak ayat 47?
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat 47. Silakan cek mushafnya ya. Teman-teman ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu ayat 46 ketika menyebutkan surga, jannatan. Kan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang mempersiapkan diri karena takut ketemu Allah, nggak siap bekal, tampilan lusuh dia siap-siap, kan? Maka disiapkan oleh Allah 2 surga yang sangat indah. Kan? Nah, ketika membahas yang pertama, ya, disebutkan dulu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bagian pertamanya terus teman-teman sekalian berjumlah 8 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya. Kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ketika menerangkan surga yang pertama itu berjumlah 8. Hitung. 47, 49, teruskan. 51, 53, 55, 57, 59, 61. Silahkan cek. 47, 49, 51, 53, 55, dah? 57, 59, 61. Ayat 61, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah? Jelas ya? Itu 8 tuh. Ketika masuk 62, wa min dunihi ma jannatan, surga yang keduanya. Selain yang itu, ada lagi disiapkan surga yang lain lagi. Kan? Ya? Dan itu ketika 62, ya, wa min dunihi ma jannatan, surga yang keduanya, 2 surga itu, 2 surga lagi selain itu nanti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lagi dari ayat 63. Sampai berapa? Sampai 77. Jumlahnya 8 lagi. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77. Gak percaya silahkan cek. Sampai 2 ayat terakhir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 8 lagi. Ya. Jadi yang ini 8, yang ini 8. Jadi ternyata ketika masuk surga itu ada level-levelnya. Di setiap level surga 8 pintu lagi. Allahu Akbar. 8 pintu. Dan kalau ngaji lebih detail, buka hadis lagi, lebih detail lagi. Ntar kita scanin hadisnya supaya tahu betul ya. Itu jaraknya ya. Inna misra'aini min masari'il jannati, antara jarak itu ya, antara satu pintunya aja, pintu dari pintu ke pintu lagi ke surga yang lainnya. Ini kan 8 pintu nih. Jarak satu pintu, 1, 2, 3, 4 terus sampai 8. Ini jarak pintu ini ke yang kedua ini, masafata arba'ina sanatan. Itu jaraknya seluas, sepanjang, lebarnya itu 40 tahun. Masa sih? Iman. Iman. Nanti saat ke sana. Nah, ini yang dimaksudkan Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 133. Makanya hafalin Qurannya, enak kalau hafal Quran tuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Ya, ayo bergegas istighfar, perbaiki cara berkehidupan, beriman yang betul, taubat sama Allah, dan berharaplah bisa masuk surga. Yang satu surganya disiapkan seluas langit dan bumi, luasnya seluas langit dan bumi. Wajar pintunya selebar 40 tahun jaraknya. Ya. Kalau mau dihitung bisa kok. Kalau mau dihitung bisa sampai ketemu misalnya hitungan-hitungannya. Kan seharinya 1000 tahun. Ya, yang di surah As-Sajdah itu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma yarju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati bima ta'udun. Ya tinggal Anda ukur aja. Kalau mau diukuran dibawa ke akhirat itu kan, dikontekskan ke dunia, tinggal diukur aja perbandingan itu. Ya. Karena kan dimensinya berbeda. Kalau dibawa ke seperti dunia, nah seperti 40 tahun ukuran dunianya. Kalau di akhiratnya kecil. Ya ini kalau 40 per 1000 kan kita bisa turunkan aja. Kan satu harinya 1000 tahun di akhiratnya. Tinggal dibagi aja 40 per 1000. Itu ukuran akhirat, disebutnya kecil. Tapi kalau ditarik ke dunia, 40 tahun seluas langit dan bumi. Itu ya. Nggak percaya? Iman. Nanti saat ke sana baru. Yang penting kita masih punya harapan. Insya Allah. Nah ini teman-teman, detail sekali. Ya, jadi Masya Allah, cari di referensi manapun. Ada nggak yang nerangin tentang surga? Berapa pintunya? Berapa lebar pintunya? Jaraknya berapa? Ada suasana apa di dalamnya? Seperti apa masuknya? Gimana menyiapkannya? Nggak mungkin ada yang bisa menerangkan itu sedetil apapun. Nggak mungkin. Serinci sejelas-jelasnya, kecuali yang menciptakannya. Ya, yang mencipta, yang membuat sesuatu bisa nerangkan dengan detil.
Nah, jadi kalau mau gampangnya, kalau ingin cari keterangan yang menunjukkan bahwa pencipta yang benar, cari kitab yang menerangkan tentang semua itu dengan rinci. Dan ternyata ditemukannya di mana? Di Al-Quran, di hadis. Makanya pembahasan ini harusnya meyakinkan kita tentang kebenaran Islam. Kenapa? Karena semua referensi yang disampaikan benar adanya dan cuma ada di sini. Ini menunjukkan bahwa yang berfirman Al-Quran itu benar. Siapa? Allah. Ini pencipta yang sesungguhnya. Ya. Boleh jadi kita dapatkan di tempat lain keterangan, misalnya di buku lain, ini surga ini begini. Coba cek detil nggak? Ada nggak yang kayak gini? Ya kan? Dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau disebutkan Abwabul Jannah, itu jamak dari kata bab. Ini jumlahnya berapa tadi? 8. 8 itu memahaminya bukan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8, tapi setiap level surga. Ini ada level lagi. Setiap level surga nanti ada 8 pintu. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman sekalian, untuk menutupnya, ya, untuk menutupnya, perhatikan baik-baik. Setiap pintu ini, ternyata gambaran di dunianya itu diikat dengan ini, dengan ragam amal solehnya. Ya, ini hadis juga. Dan hadis ini terkait dengan peristiwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Riwayatnya disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, teman-teman sekalian, satu informasi bahwa nanti saat kita masuk ke surga, kan Nabi pernah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Makanya ngaji yang betul saat Isra Mi'raj itu, nyambungnya ke sini. Ya, jangan kita formalitas diinfokan begini begitu, tapi detilkan oleh kita. Nabi kan melihat, ditampakkan di penduduk surga, yang penduduk neraka dan sebagainya. Makanya ketika turun ke bumi, komen Nabi apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu nggak sama dengan yang kalian bayangkan. Nggak pernah dilihat siapapun, nggak pernah didengar siapapun infonya. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi diperkenankan oleh Allah ketika menerima perintah sholat itu. Ya, selain bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya juga diperlihatkan. Ini suasana yang neraka tuh begini, ini yang surga begini dan sebagainya. Jadi bisa nyampe kepada kita infonya. Ternyata semua pintu-pintu ini itu di dunianya digambarkan lewat ikatan amal soleh. Ya, makanya Nabi menyampaikan ada pintu yang disebut dengan babus sholah, pintu sholat. Ini pun nanti ada spesifik lagi, pintu tahajud. Ya, ada pintu apa lagi? Pintu sedekah. Ya. Ada pintu apa lagi? Ya, Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri itu punya kitab bagus juga itu ya, yang membahas tentang syarahnya Jami' At-Tirmidzi. Jadi beliau menghimpun pendapat ulama yang meriset tentang ayat dan hadis terkait dengan pintu surga. Ada pintu silaturahim. Ya. Macam-macam terus. Ya, sampai 8 amalan soleh yang bisa diturunkan. Nah, ternyata ketika kita diperintahkan untuk beramal, puasa, sholat, pintu zakat nanti, ya terus nanti yang pokok ada pintu haji, umrah, dan seterusnya. Kita diperintahkan teman-teman untuk tahajud, diperintahkan kita untuk sedekah, untuk silaturahim, ya untuk apa lagi, untuk haji, untuk umrah. Ternyata semua perintah-perintah yang diberikan kepada kita itu, ini gambaran dari ragam amal soleh yang disupport oleh iman. Nah, ini yang kita kerjakan, amal soleh ini sejatinya adalah pintu surga kita. Sini. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat surga pertama, balik ke Al-Baqarah ayat 25, itu ikatannya dengan amal soleh. Ini ikatannya. Ya, ikatannya ini. Yuk kita bikin sekarang tema ikatan surga. Ya, ikatan cinta kan sudah ada. Sekarang ikatan surga. Di sini. Coba lihat. Ikatan surga ayatnya Al-Baqarah ayat 25 dulu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin. Tuh, ragamnya. Jamak bentuknya. Berikan kabar gembira, viralkan Muhammad pada hamba-hambaku ya, yang beriman dan beramal soleh. Ketika mereka mengkreasikan amal soleh mereka ini, disiapkan sesuai dengan amalnya jannatin, ragam surga. Sesuai dengan amal, ini kuncinya di sini. Jadi nanti ketika masuk surga, insya Allah itu dipanggil. Ya, dipanggil lewat apa? Lewat amalannya. Di pintunya itu ada panggilan. Ya, kalau kita masuk ke Ar-Rayyan tadi, kalau kita ngaji langsung ke lafadznya di teks hadisnya itu ada yang wana dan munadi, wana dan munadi. Ya, penyeru berkata di penjaga pintu surga, misalnya pintu Ar-Rayyan nih yang puasa. Ainas shaimun, ainas shaimun. Kemana yang biasa puasa? Kemana yang biasa puasa? Ya, nah, maka nanti masuk orang-orang yang biasa puasa lewat pintu itu. Ya, masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk ditutup langsung pintunya. Tup. Sekejap, ughliqa, tutup sekejap. Jadi yang lain nggak bisa masuk lagi.
Ya, nanti pintu sholat yang khusyuk-khusyuk, itu kan? Ada pintu tahajud yang biasa bangun malam, terus sampai ke bawah. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, ada nggak yang dipanggil oleh semua pintu itu? Masya Allah. Ada nggak yang berpotensi dipanggil oleh semua pintu itu? Acungkan tangannya, bertanya. Ini kecerdasan sahabat Abu Bakar. Jadi ada nggak yang ketika masuk ke surga itu semua pintu berebut memanggil? Masya Allah, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, dipanggil itu. Ada nggak? Nah, apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat besok hari. Kita lihat besok bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Abu Bakar itu ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, ada nggak yang dipanggil oleh pintu-pintu itu? Apa jawaban Nabi? Dan bagaimana kemudian kita membahas kata futihat saat pintu-pintu itu peluangnya dibuka saat Ramadan. Bagaimana memahaminya ketika semua peluang itu dibuka saat Ramadan. Pemahamannya seperti apa? Apakah pintunya betul dibuka keseluruhan atau ini metafor bahwa spirit Ramadan mengantarkan kita pada peluang banyak beramal sehingga berpeluang memasuki semua pintu-pintu itu, dan apa kaitannya dengan pertanyaan sahabat Abu Bakar? Sabar, besok ya pintu surga ada 8, tapi sekarang sudah jam 7. Sudah lewat ya, sudah ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk mengkreasikan yang lain. Sementara kita cukupkan dulu ya teman-teman sekalian. Ya, sementara kita cukupkan, insya Allah kita sambungkan esok hari.